Shalom, selamat berjumpa kembali dalam Sapaan Gembala bersama saya Pendeta Timotius Triyono dari Karawang. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan bersama-sama belajar bagaimana kita hidup setia dalam kehidupan bergereja kita. Kita akan membaca firman Tuhan bersama-sama dan merenungkannya. Namun sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur padamu karena hari ini Engkau boleh memberkati kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau belajar sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau menolong kami supaya kami boleh memahami firman-Mu dan kami boleh melakukannya di dalam setiap kehidupan kami. Ampuni akan kesalahan dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, kita akan membaca firman Tuhan pagi hari ini dari 1 Korintus pasal 4 ayat 14 dan 15. 1 Korintus pasal 4 ayat 14 dan 15. Demikianlah firman Tuhan. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Ya, saya memberikan tema pagi hari ini, renungan kita adalah setialah terhadap gerejamu. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, zaman ini, saat ini kita hidup di zaman serba digital. Jadi kalau kita mau belajar apapun, kita bisa mendapatkan dengan sangat mudah. Dengan sangat gampang, dengan akses yang begitu cepat dan dunia yang begitu terbuka. Termasuk ketika kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Banyak pengajar-pengajar yang saat ini sangat gampang kita temui di media sosial, ya. Apapun itu kita bisa belajar dari mereka. Dan itu sangat gampang. Jadi kalau kita hanya mau belajar, hanya mau belajar kebenaran firman Tuhan, mungkin saudara nggak perlu ke gereja bisa belajar. Saudara nggak perlu beribadah bisa belajar. Saudara nggak perlu datang kepada pendeta, saudara bisa belajar. Tetapi Rasul Paulus di sini, kita melihat bahwa beliau mengingatkan kepada kita. Saat itu kejadian di Korintus adalah ketika mereka memulai tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mereka mulai ada kesombongan. Mereka memandang rendah Rasul Paulus. Karena kita tahu bahwa jemaat di Korintus ini adalah jemaat yang kaya, jemaat yang punya banyak karunia, gitu ya. Mereka punya banyak kepadean, diberikan karunia yang luar biasa oleh Tuhan. Dan Rasul Paulus hanya sebagai seorang yang, kita tahu dia sebagai pembuat tenda. Nah, disinilah mereka mulai memandang rendah Rasul Paulus. Kemudian di sini Rasul Paulus menegaskan kepada mereka, aku menasihatkan kamu, akulah sebagai bapamu. Jadi saat ini kita juga merasa bahwa begitu mudah, begitu banyak orang yang bisa mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Tetapi ingat, kita hanya punya sedikit bapa. Di sini dikatakan ayat 15 dikatakan, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Jadi kita perlu memperhatikan kehidupan kita di dalam bergereja.
Ya, sekarang begitu mudah saudara mau beribadah di mana saja, online bisa. Tetapi ketika kita memerlukan sesuatu, ketika kita membutuhkan pertolongan, siapa yang siap menolong, saudara? Jadi di sini Rasul Paulus mengingatkan kepada kita, meskipun kamu punya beribu-ribu pendidik, orang yang peduli terhadap kamu tidak banyak. Orang yang memperhatikan kamu tidak banyak. Saudara mungkin memperhatikan mereka yang mengajar saudara, tetapi mereka apakah memperhatikan saudara? Jadi sini Paulus sebenarnya mengingatkan kepada kita semua bahwa kita sebagai orang percaya, kita harus menjadi satu keluarga di dalam satu gereja, dan setialah di sana. Memang kalau kita setia, mungkin kita akan mengalami teguran, mendapatkan teguran, mungkin mendapatkan sesuatu yang mungkin kurang enak di dalam hati kita. Mungkin kita juga ada gesekan-gesekan dengan orang-orang satu gereja. Ada perbedaan-perbedaan pendapat. Ada sesuatu yang membuat kita mungkin kecewa. Tetapi ketika kita bertahan di sana, percayalah bahwa iman kita akan bertumbuh. Kalau kita ada gesekan sedikit, kemudian kita memutuskan untuk pindah. Ada gesekan lagi, memutuskan untuk pindah. Tanpa disadari kita sedang menuju kepada kematian rohani kita, kematian iman kita. Jadi di sini kita perlu menyadari Bapak Ibu Saudara bahwa di dalam kehidupan gereja kita tidak bisa sendiri. Kita perlu komunitas, dan kita perlu seorang Bapa yang terus bisa kita andalkan, terus bisa kita tuju ketika kita mendapatkan satu persoalan ataupun satu masalah. Jadi di sini Rasul Paulus mengingatkan kepada kita, setialah kepada gerejamu, karena banyak pengajar di luar sana, tetapi Bapamu tidak banyak. Orang yang peduli terhadap kamu tidak banyak. Orang yang mau menolongmu tidak banyak. Jadi Bapak Saudara, mari kita merenungkan firman Tuhan ini. Ketika kita setia dalam satu gereja, ketika kita harus mendapatkan teguran, ketika kita harus mendapatkan pengajaran yang keras mungkin, semata-mata itu hanyalah karena kasih Tuhan kepada setiap kita melalui hamba Tuhan, melalui gereja kita. Jadi di sini kita bisa merenungkan bersama-sama bahwa di zaman yang serba digital ini, di zaman yang serba cepat, yang serba mudah kita mencari pengajaran, kita harus tetap mengingat bahwa kita perlu seorang Bapa yang selalu ada untuk kita. Kita masih perlu seorang Bapa yang terus siap untuk menolong dalam segala kehidupan kita. Jadi pesan firman Tuhan, marilah kita setia di dalam gereja masing-masing, kita terlibat di dalam pelayanan meskipun banyak hal yang harus kita hadapi. Tetap semangat bagi kita semua, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Engkau mengingatkan kepada kami bahwa saat ini meskipun kami dengan begitu mudah mendapatkan pengajaran tentang firman Tuhan, tetapi kami perlu seorang untuk menolong kami secara nyata Tuhan. Biarlah kami tetap setia mengikut Engkau melalui gereja di mana kami
menjadi satu keluarga di dalamnya Tuhan. Dan biarlah kami terus terlibat di dalam pelayanan gereja kami masing-masing. Kami boleh melakukan segala sesuatu untuk memuliakan Tuhan melalui gereja kami masing-masing. Dan biarlah kami tetap tunduk kepadamu Tuhan. Dan kami menaruh hormat kepada setiap hamba Tuhan yang melayani di gereja kami masing-masing. Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.